Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 14 Dajjal kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang select order by dan where. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Uli Matunada dengan empat NIM akhir 257. Saya Devi Amala dengan empat NIM akhir 2062. Saya Vivi Audia dengan empat NIM akhir 2087. Nah, yang pertama yaitu select order by yang akan dijelaskan oleh teman saya Vivi. Di sini saya Vivi Audia dengan NIM 224 10 10 2087 akan mempresentasikan yang select dan order by. Yang pertama yaitu A select, tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Nah, query-nya itu yaitu select bintang from supplier, yang artinya menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Nah, outputnya itu seperti yang bisa kita lihat di bawah ini. Yaitu menampilkan daftar dari semua supplier yang ada di tabel supplier ini. Selanjutnya yaitu tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Nah, query-nya select bintang from customer. Outputnya yaitu seperti pada gambar di bawah ini, menampilkan semua customer yang ada di tabel customer. Selanjutnya yaitu B, select sebagian kolom. Tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Nah, query-nya itu select produk ID, produk name, unit price, unit in stock, from products. Yang artinya menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Nah, di sini outputnya seperti gambar di bawah ini, yaitu akan tampil ID produk, produk name atau nama produknya, unit price atau harganya, dan juga stok dari produk. Di sini contohnya produk ID-nya itu 1, produk name-nya Chai, unit price-nya atau harganya 18, untuk stoknya ada 39. Nah, yang selanjutnya, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Query-nya, select, supplier ID, company name, country, phone, from supplier. Yang berarti, menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Nah, outputnya seperti gambar di bawah ini, yaitu akan muncul nantinya supplier ID atau ID supplier, company name atau nama perusahaan, country atau asal negara, dan juga phone atau nomor handphone. Di sini contohnya nomor 1 ini supplier ID-nya 1, company name-nya Exotic Liquids, country-nya di UK, dan phone-nya seperti yang tertera di sini. Baik, lanjut. Yang C yaitu alias. Tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID produk, yaitu sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Query-nya, select product ID as a iProd atau ID produk, product name, unit price as harga atau alias, unit in stock as atau alias stok barang, from products.
yang artinya tampilkan ID produk alias nama produk, harga alias unit price alias harga, stok, semua stok alias stok barang dari produk. Outputnya seperti yang ada di bawah ini, yaitu contohnya ID produknya 1, nama produknya atau produk name itu Chai, harga realnya 18, stok barangnya 39. Selanjutnya, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom. Sesuai nama kolom asli, nama perusahaan, asal kontak person dari tabel supplier. Nah, query-nya select supplier ID, company name, as atau alias nama perusahaan, country alias asal, phone alias contact person, from supplier. Di sini yang berarti itu menampilkan ID supplier dan company name itu alias nama perusahaan, country-nya itu alias asal, phone-nya itu alias kontak person atau nomor yang dapat dihubungi dari supplier. Outputnya, supplier, contohnya di sini nomor 1, supplier ID-nya 1, nama perusahaannya Exotic Liquid, asalnya UK, kontak person-nya seperti yang tertera di bawah ini. Baik, di sini saya Vivi Audia dengan NIM 22410102087 akan menampilkan dari progres Postgres SQL-nya. Nah, di sini yang pertama yaitu select, tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Maka kita ini query-nya select bintang from supplier, kita jalankan. Nah, ini sudah muncul supplier ID-nya ini, ada supplier ID, company name, contact name, contact title, address, dan juga city. Di sini contohnya supplier ID-nya itu 1, company name-nya Exotic Liquid, contact name-nya Carlo Cooper, contact title-nya Purchasing Manager, address-nya 49 Gilbert, city-nya London. Baik, yang selanjutnya yaitu tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Yang berarti kita disuruh menampilkan semua customer dari tabel yang ada di tabel customer. Query-nya select bintang for customer. Baik, kita jalankan terlebih dahulu query-nya. Nah, ini sudah, ini outputnya yaitu customer yang ada di tabel customer. Ini ada muncul customer ID-nya, company name-nya, contact name, contact title, address, city. Seperti nomor 1 ini ada Alfkey, company name-nya Alfred Spartas Kids, contact name-nya Maria Anders, contact title-nya Sales Representative, address-nya Oberry STR 57, city-nya di Berlin. Selanjutnya, yang B, select sebagian kolom. Nomor 3 ini tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Select, query-nya itu select
Maaf, query-nya itu select product ID, product name, unit price, dan juga unit in stock from products. Jadi kita itu disuruh menampilkan ID produknya, nama produknya, harga, serta stok dari yang ada di tabel produk. Kita jalankan query-nya. Nah, ini sudah muncul query-nya itu ada product ID, product name, unit price, dan unit in stock sesuai yang diminta di soal. Contohnya nomor 1 ini produk ID-nya ada 1, produk name-nya namanya Chai, unit price atau harganya itu 18, unit in stock atau stoknya itu 39. Selanjutnya nomor 4, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Query-nya select supplier ID, company name, country, phone, form, supplier. Mari kita jalankan. Nah, ini sudah muncul sesuai yang diminta, yaitu supplier ID-nya, company name-nya, country-nya, dan juga phone-nya. Seperti nomor 1, contohnya, itu supplier ID-nya 1, company name-nya Exotic Liquids, country-nya UK, phone-nya seperti yang tertera di kolom. Baik, yang selanjutnya yaitu C alias. Nomor 3, tampilkan ID produk, nama produk, harga, stok semua barang dagangan dengan nama kolom, ID produk sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Query-nya itu select product ID alias ID produk, product name, unit price alias harga, unit in stock alias stok barang. From products, berarti menampilkan produk ID alias ID produk, product name, unit price alias harga, unit in stock alias stok barang dari produk. Query-nya mari kita jalankan. Nah, ini sudah muncul ID produknya 1, contohnya ID produknya 1, produk name-nya Chai, harga realnya 18, stok barang 39. Selanjutnya nomor 4, yang terakhir yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli. Yang ID suppliernya atau nama perusahaannya ini sesuai nama kolom asli, nama perusahaan, asal, kontak person dari tabel supplier dengan query select supplier ID, company name alias nama perusahaan, country alias asal, phone alias kontak person, form supplier. Mari kita jalankan query-nya terlebih dahulu. Nah, ini sudah muncul supplier ID-nya, company name-nya atau nama perusahaannya, asal, dan juga kontak person-nya. Nomor 1, contohnya supplier ID-nya itu 1, nama perusahaannya Exotic Liquids, asalnya itu di UK, kontak person-nya itu sesuai yang tertera di kolom. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyebutan kata. Sel-
Selanjutnya untuk yang D yaitu penggabungan kolom. Pada soal yaitu tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Nah, alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Lalu untuk query-nya yaitu select supplier ID, company name, address, lalu koma. Koma di sini memakai tanda petik 1. Jika memakai tanda petik 2, maka program tidak akan berjalan. Lalu city, country dialiasi sebagai alamat dari tabel supplier. Untuk outputnya yaitu seperti ini. Pada tabel alamat, maka tampil seperti ini, 49 Gilbert ST ini sebagai alamat, lalu koma, London sebagai city, dan UK sebagai country-nya. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Untuk query-nya itu seperti ini. Untuk query-nya yaitu select title, lalu spasi dan diapit oleh tanda petik 1, first name, spasi, last name, dialiasi sebagai nama lengkap. Lalu address seperti soal sebelumnya yaitu memakai koma dan city, koma sebagai alamat lengkap dari tabel employee. Untuk outputnya seperti ini. Lalu kolom bertipe tanggal. Modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan. Nah, bulan di sini itu berupa angka, hari juga berupa angka, tahun juga angka sebanyak 4 digit. Query-nya yaitu select first name, spasi last name sebagai nama lengkap, birth date sebagai tanggal lahir, dan to chart di sini untuk menampilkan penggunaan sistem hari ini, now juga current date ini untuk menampilkan waktu sekarang yang menggunakan DD, dari tabel employee. Untuk outputnya seperti ini, nama lengkap, tanggal lahir dari pegawai, dan juga waktu dari sekarang, program yang sekarang. Lalu modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan yang berupa angka, hari yang di sini berupa nama, tahun sebanyak 2 digit angka. Untuk query-nya yaitu select first name, spasi last name sebagai nama lengkap. Kemudian birth date sebagai tanggal lahir, to chart now untuk menampilkan menampilkan penggunaan sistem hari ini, dan current date di sini berupa month, day. Day-nya berupa hari namun ditulis dengan nama, dan untuk tahunnya 2 digit dari tabel employee. Untuk outputnya seperti ini. Nah, pada tabel sekarang ini tanggal harinya berubah menjadi nama, bukan lagi angka seperti sebelumnya. Lalu yang F yaitu selisih tanggal. Tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, untuk query-nya yaitu select employee ID, birth date, hire date,
extract year from age, her date, birth date sebagai dialiasi sebagai usia masuk kerja dari tabel employee. Untuk outputnya seperti ini. Ini pada kolom tabel birth date-nya itu berupa tanggal lahir dari pegawai, lalu ini birth date-nya masuk kerja, dan usia masuk kerjanya itu ini 43. Lalu tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Untuk query-nya yaitu select employee ID dari hire date to chart now date DD MMYY sebagai tanggal sekarang, extract year from age now her date aliasi dari masa kerja sampai saat ini from employees dari tabel employee. Untuk outputnya seperti ini. Masa kerja sampai muncul masa kerja sampai saat ini. Jika sebelumnya yaitu usia masuk kerja. Tanggal sekarang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan di PG Admin, yang yaitu penggabungan kolom. Yang pertama itu tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier sendiri terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Nah, yang pertama yaitu kita memakai select supplier ID, yaitu untuk menampilkan ID supplier, lalu company name yang alias nama, kemudian address yaitu alamat. Nah, untuk kita menggunakan tanda koma seperti ini. Dan tanda koma ini dipetik oleh tanda petik 1. Nah, jika kita menggunakan tanda petik 2, maka ini tidak akan berjalan atau mengalami error. Kemudian city, country alias alamat from supplier dari data supplier. Selanjutnya kita coba untuk run. Nah, seperti ini pada alamat yaitu 49 Gilbert SD, itu alamatnya London City, country-nya yaitu UK. Kemudian tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Nah, kemudian kita mencobanya menggunakan select title, spasi. Nah, spasi sendiri ini diapit oleh petik 1, kemudian title yaitu nama lengkap, first name, kemudian spasi, last name alias nama lengkap, kemudian seperti percobaan sebelumnya yaitu address yang terdiri dari alamat yang terdiri dari address, city, dan country yang kesemuanya itu dipisahkan oleh tanda koma. From employee dari tabel pegawai. Selanjutnya kita akan coba run. Nah, seperti ini jika di run, nama lengkapnya akan tampil lengkap dengan alamat lengkapnya yang dipisahkan oleh tanda koma. Selanjutnya, yang E yaitu kolom bertipe tanggal. Yang 4, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan. Bulan di sini berupa angka, hari juga berupa angka, tahun juga berupa angka, 4 digit. Kemudian kita akan mencobanya yaitu select first name
spasi last name alias nama lengkap yang dibuka oleh tanda petik dan ditutup oleh tanda petik. Kemudian birth date alias sebagai tanggal lahir, to chart now, current date, month, day, year alias tanggal waktu sekarang. Nah, fungsi dari now di sini akan menampilkan waktu timestamp sistem saat ini yang dilengkapi dengan zona waktunya. Lalu current date ini berfungsi untuk menampilkan tanggal hari ini yang formatnya itu seperti ini. Month, day, year. Nah, untuk tucar ini berfungsi untuk kita ingin membuat format tanggal. Kemudian from employee. Kemudian kita coba run. Nah, seperti ini. Nama lengkap, tanggal lahir, dan juga waktu sekarang. Selanjutnya, yang kelima, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan angka, namun pada harinya kita mengubah menjadi nama, bukan angka, dan tahun angka berupa 2 digit. Kita coba seperti percobaan sebelumnya, yaitu select first name spasi last name dialiasi sebagai nama lengkap, kemudian birth date sebagai tanggal lahir, to char seperti tadi untuk memformat tanggal, now menampilkan timestamp saat ini beserta zona waktunya, dan current date yang kita ubah formatnya menjadi month, kemudian day, kemudian year, alias sekarang from employee, dari data pegawai. Kemudian kita akan coba run. Nah, setelah di-run, yang perubahannya pada percobaan sebelumnya yaitu pada tabel sekarang, harinya berubah menjadi nama, lalu tahunnya 2 digit. Kemudian yang F, selisih tanggal. Yang 4, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Kita akan coba yaitu select employee ID yang merupakan akan menampilkan dari ID pegawai, birth date, tanggal lahir, hire date yaitu berupa tanggal mulai kerja, kemudian extract year from each hire date, birth date yang dialiasi usia masuk kerja from employee. Nah, fungsi dari extract ini membuat selisih dari age yang awalnya interval menjadi numerik. Kemudian fungsi dari penggunaan age ini untuk menghitung selisih 2 tanggal, yaitu dari hire date dan birth date. Hire date yaitu pada usia masuk, pada tanggal masuk, dan birth date pada tanggal lahirnya. Selanjutnya kita akan coba run. Nah, seperti ini menampilkan ID employee, birth date dari pegawainya, hire date yaitu tanggal masuk kerja, dan akan menampilkan dari usia masuk kerjanya yang berupa numerik. Lalu, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Kita
coba dengan select employee ID untuk menampilkan ID pegawai, hire date yaitu untuk menampilkan tanggal kerja, to chart now yaitu untuk mengatur time step zona waktunya, current date yang untuk menampilkan tanggal hari ininya yaitu kita menggunakan format day, month, year alias sebagai tanggal sekarang, extract year from each now yaitu selisih dari yaitu each now hire date yang dialiaskan sebagai masa kerja sampai saat ini from employee dari data pegawai. Kemudian kita akan coba run. Nah, akan tampil seperti ini. Hire date, tanggal mulai masuk kerjanya, tanggal sekarang, dan menampilkan masa kerjanya sampai saat ini terhitung 31. Sekian dari saya. Nah, yang selanjutnya yaitu perhitungan antar kolom pada suatu baris. Untuk soalnya yaitu tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity kali unit price dari tabel order details. Untuk query-nya yaitu select order ID, quantity, unit price, quantity kali unit price as nilai harga dan quantity from order details. Untuk outputnya yaitu ada kolom order ID, quantity, unit price, dan nilai harga dan quantity ini berasal dari perhitungan dari quantity dikali unit price. Kemudian untuk soal yang selanjutnya yaitu tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel products. Untuk query-nya yaitu select product ID, unit price, units on order untuk jumlah yang sedang dipesan, dan unit price kali units on order as nilai barang dipesan from products. Dan untuk menghasilkan serta nilai barang yang sedang dipesan ini berasal dari unit price dikali units on order. Kolomnya ada order ID, quantity, unit price, dan nilai harga dan quantity. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat hasil runnya di PG admin kedua soal tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk kolom nilai harga dan quantity ini berasal dari perhitungan antara quantity dan unit price. 12 dikali 14, 168. 10 dikali 9,8, 98. Nah, untuk yang selanjutnya tadi ada tampilkan ID produk harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, ini untuk query-nya tadi. Nilai produk ID, unit price, units on order, unit price kali units on order, as nilai barang dipesan from products. Kita jalankan. Nah, kolomnya muncul produk ID, unit price, units on order, dan nilai barang yang dipesan ini juga perhitungan dari unit price dikali units on order. 8 dikali 0, 0. 19 dikali 40, 760. Kemudian untuk soal yang selanjutnya itu ada order by. Nah, order by ini gunanya untuk mengurutkan query berdasarkan kriteria tertentu. Nah, jenisnya itu ada dua, ada ASC dan juga DESC. Nah, untuk ASC itu digunakan untuk mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, sedangkan DESC itu mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Untuk soalnya yaitu tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Nah, untuk query-nya yaitu select product name, nama produknya, units on order, jumlah yang diorder, from products, order by units on order, ASC. Nah, menggunakan ASC karena untuk menampilkan produk yang paling sedikit diorder. Jadi dari paling yang sedikit ke yang terbesar. Untuk units on ordernya. Untuk outputnya seperti ini product name dan units on order.
Nah, untuk soal yang selanjutnya, tampilkan last name, first name, dan nama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Untuk query-nya itu select last name, first name, extract year from age now hire date, as lama bekerja, from employees order by last name, guys, DESC. Nah, ini menggunakan DESC untuk last name-nya karena di soalnya perintahnya terurut berdasarkan huruf depan nama belakangnya paling besar. Jadi huruf depan nama belakangnya dari yang paling besar jadi pakai DSC. Terus untuk start year from age now hired ini untuk menghitung lama bekerjanya employee tersebut. Untuk outputnya seperti ini, last name, first name, lama bekerja. Nah, untuk last name-nya ini terurut dari yang terbesar ke yang terkecil, SPLK. Ini lama bekerjanya 29 tahun, 30 tahun. Nah, untuk lebih jelasnya kedua soal tadi, kita lihat hasil run query-nya di VB admin. Nah, ini adalah select. Yang pertama tadi select product name, units on order from product order by units on order ASC. Nah, kita lihat untuk units on order-nya. Nah, ini terurut ya dari yang terkecil ke yang terbesar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, sampai 100. Jadi, ASC-nya ini digunakan untuk mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian untuk saya selanjutnya tadi, select last name, first name, extract year from age now hire date, as lama bekerja from employees, order by last name DSC. Kita run hasilnya. Nah, seperti ini. Last name, first name, ini lama bekerja. Untuk last name-nya kan diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, last name DSC. Nah, hasilnya juga benar. Dari yang terbesar SPLK ke yang terkecil. Nah, ini untuk lama bekerjanya dari perhitungan usia sekarang dengan di akhir date-nya. Kemudian tuh soal yang selanjutnya yaitu nah, ada sorting dua kolom. Soalnya tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Untuk query-nya yaitu select product name, unit price as harga, unit price dikurangi unit price kali 25/100 untuk menampilkan harga diskonnya. From products, order by product name, unit price, DSC. Untuk mengurutkan unit price-nya dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, untuk outputnya, product name, harga, dan ini harga diskonnya. Untuk harganya di sini jadi tidak terurut ya. Tapi yang terurut untuk di sini malah product name-nya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat hasilnya di Mega Admin. Nah, di sini untuk unit price-nya tidak terurut dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Padahal di sini kan query-nya unit price DSC. Yang tereksekusi malah yang product name dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, hal ini kenapa? Karena untuk DSC dan ASC itu yang bakalan dieksekusi terlebih dahulu itu bakalan kolom yang pertama. Jadi di sini kan order by product name unit price DSC. Nah, kolom pertama yang di seperti itu kan produk name-nya dulu. Jadi yang bakalan ke eksekusi itu bakalan produk name-nya karena di awal. Dan unit price-nya ini jadi tidak ke eksekusi yang ke eksekusi yang produk name-nya dari yang terkecil ke yang terbesar karena ASC kan. Di sini DSC di sini udah otomatis berarti ASC. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya juga kita lihat untuk menggunakan query yang lain. Coba kita balik. Price, industry.
Kita coba untuk query yang ini. Nah, ternyata hasilnya berbeda ya. Untuk unit price-nya di sini bisa terurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini. Nah, untuk product name-nya juga jadi tidak terurut. Nah, berarti untuk DSC dan ASC itu yang bakalan dieksekusi duluan tuh yang kolom pertama disebut. Baik, di sini saya Vivi Audia dengan NIM 224 10 10 2087 akan membacakan atau mempresentasikan tentang where. Nah, untuk yang pertama, where kolom string dan numerik. Nah, tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, query-nya itu select bintang from customer where country-nya atau where country sama dengan Brazil. Yang berarti nanti itu select untuk menampilkan customer yang negaranya itu yang berasal dari negara Brazil. Nah, outputnya seperti gambar di bawah ini, maka akan muncul customer-customer yang negaranya yang berasal dari negara Brazil. Selanjutnya yaitu tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi atau discontinue. Nah, query-nya itu select bintang from product where discontinue sama dengan 0. Nah, berikut ini yaitu, yang artinya itu menampilkan produk yang sudah discontinue. Nah, outputnya seperti di bawah ini. Jadi di bawah ini itu produk-produk yang sudah discontinue atau sudah tidak diproduksi lagi. Berikutnya yaitu tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Query-nya select supplier ID, company name, address, city, country alias alamat lengkap perusahaan from supplier where country kecuali atau di luar Kanada. Tanda ini itu artinya itu tanda kecuali. Berarti ini kecuali Kanada. Nah, berarti itu kita itu disuruh untuk menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Outputnya seperti di bawah ini, yaitu ini adalah daftar-daftar ID, nama perusahaan, dan alamat perusahaan yang di luar Kanada. Lanjut yaitu B, Wilcard and Left. Ini berarti tampilkan supplier yang nama perusahaannya itu mengandung kata LTD. Query-nya select bintang from supplier where lower company name I like LTD. Yang berarti menampilkan supplier yang nama perusahaannya itu mengandung kata LTD. Di mana outputnya seperti pada gambar di bawah ini merupakan nama-nama perusahaan yang mengandung unsur kata LTD. Seperti nomor 1 ini, Pavlova, LTD. Selanjutnya yaitu tampilkan employee yang huruf pertama atau first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Jadi tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya.
Query-nya select bintang from employee where left first name satu ini terus lebih kecil left last name dan outputnya yang berarti kan kita itu nanti outputnya menampilkan employee yang huruf pertama first name-nya itu lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Outputnya yaitu seperti pada di bawah ini. First name-nya kan Andrew, last name-nya Fuller. First name-nya Janet, last name-nya Levering. Jadi ini kayak sesuai urutan abjad gitu. Selanjutnya, tampilkan supplier yang huruf depan company name-nya dan kontak name-nya sama. Query-nya select bintang from supplier where left company name, 1 sama dengan left contact name, 1. Yang artinya menampilkan supplier yang huruf depannya, huruf depan company-nya itu dan kontak name-nya itu sama. Outputnya seperti di bawah ini. Ini company name-nya namanya Mayunis, kontak name-nya Mayumi Ohno, berarti sama-sama Mayumi huruf depannya. Baik, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurang kata-kata yang kurang berkenan. Baik, di sini saya Vivi Audia dengan NIM 28 dengan NIM akhir 287 akan menjelaskan di Postgres SQL-nya mengenai yang where. Di sini yang pertama itu where column string dan numerik. Tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Dengan query select bintang from customer where country-nya Brazil. Nah, mari kita jalankan terlebih dahulu query-nya. Ya. Nah, ini sudah muncul customer yang berasal dari Brazil. Contohnya ini ada nomor 1, ada Komi, namanya customer ID-nya Komi, company name-nya itu Comercio Mineiro, kontak name-nya Pedro Afonso, kontak detailnya sales associate, address-nya Avidos Luciadas 23, city-nya Sao Paulo, region-nya SP, Sao Paulo SP, postal code-nya seperti yang tertera pada kolom. Nah, ini Brazilnya itu harus B-nya harus huruf besar. Karena kalau pakai huruf B-nya itu kecil, maka tidak akan muncul seperti ini. Coba kita select ya. Nah, ini nggak muncul ya kalau pakai B kecil, jadi harus B besar. Kalau pakai B besar gini baru muncul. Nah, baru muncul. Baik, lanjut ke yang nomor 7, soal nomor 7. Tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi atau discontinue.
Query-nya select bintang from products where discontinue sama dengan 0. Kita jalankan dulu query-nya. Nah, ini sudah muncul. Jadi di sini ada produk ID, nama produk, supplier, kategori, quantity per unit, unit price, unit in stock, unit order, reorder level. Jadi ini produk-produk yang sudah discontinue atau sudah tidak diproduksi lagi. Ada ini produk ID-nya 3, namanya anis sirup. Jadi dia sudah tidak diproduksi lagi. Baik, selanjutnya soal nomor 8 yang tampilkan ID nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Query-nya kita menggunakan select supplier ID, company name, address, city, country alias alamat lengkap perusahaan, from supplier where country-nya itu kecuali Kanada, berarti yang bukan berasal dari Kanada ya, atau yang berasal dari luar Kanada. Mari kita jalankan query-nya. Baik, ini sudah keluar yang company yang di luar Kanada. Ada supplier ID-nya, company name, dan juga alamat perusahaannya. Ini supplier ID-nya 1, company name-nya Exotic Liquids, alamat lengkapnya di 49 Gilbert St. London, UK. Berarti benar ya, ini yang ada di tabel-tabel ini semuanya. Perusahaannya itu di luar Kanada, ada yang dari USA, Tokyo, Japan, Spanyol, Japan, and Melbourne, Australia. Oke, lanjut. Yang B, Wilcard and Lev. Ini nomor 6, tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD, yaitu dengan menggunakan query-nya itu select bintang from supplier where lower company name I like, ini LTD. Coba kita jalankan dulu query-nya. Nah, ini muncul ya, yang nama-nama perusahaan yang ada LTD. Ini contoh, ini ada di kolomnya ada supplier ID, company name, contact title, address, city, region, ada juga postal code. Contohnya di sini supply ID-nya nomor 7, company name-nya Pavlova, Ltd, contact name-nya Ian Devling, contact title-nya marketing manager, address-nya atau alamatnya ada di 74 Rose Santa Monica, City, Melbourne. Ini menggunakan supplier ini yang perusahaannya itu mengandung LTD. Mengapa? Karena pada output LTD kecil besar itu karena kita menggunakan I like. Maksud saya itu karena kita menggunakan I like, jadi I like ini berfungsi untuk mencari sebuah kata yang tidak memperhatikan caps lock. Jadi misal LTD-nya ini meskipun ini kayak caps lock semua gitu, tapi masih tetap bisa masuk walaupun yang atasnya ini LTD-nya kalimat kedua ketiganya, kata kedua ketiganya, huruf kedua ketiganya itu huruf kecil. Ini nomor 78 kan berbeda dengan nomor supaya ID nomor 10. Jadi meskipun LTD-nya itu caps lock, tetap bisa terbaca ketika dijalankan. Berikutnya,
yaitu nomor 7. Tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil lebih kecil huruf pertama last name-nya. Query-nya kita menggunakan select bintang from employee where left first name 1 lebih kecil daripada left last name. Kita run dulu. Oh, baik, ini sudah keluar. Jadi yang dimaksud tampilan employee yang huruf pertama first name-nya itu lebih kecil dari huruf pertama last name-nya itu seperti ini. Contohnya employee ID-nya nomor 2, last name-nya itu Fuller, first name-nya Andrew. Berarti first name sama last name-nya kalau digabungkan Andrew Fuller. Nah, ini Andrew ini kan A itu lebih kecil ya, first name-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan huruf pertama last name-nya. Jadi A sama F itu kan duluan A. Jadi A itu lebih kecil daripada F. A, B, C, D, F gitu. Berikutnya sama dengan Janet Leverling. Janet itu J-nya kan lebih dulu ya. J, A, B, C, D, E, F, J, H, I, J, K, L, M, L. Jadi ini L duluan J daripada L. Begitupun seterusnya. Jadi misal nama saya itu Vivi Audia, Vivi V itu kan berarti, oh sorry, Vivi Audia itu kan berarti kalau saya itu first name-nya itu lebih besar ya daripada last name-nya. Jadi berbeda dengan ini. Jadi Audianya yang kecil. Berarti kalau saya itu malah last name-nya yang kecil, first name-nya yang besar. Contohnya seperti Keisha Akmala itu, K itu kan Akmalanya itu kecil, Keisha-nya itu besar. Tapi itu juga berbeda. Jadi contohnya seperti Margaret ini, M-nya kan lebih kecil daripada Peacock ini. Baik, selanjutnya nomor 8 yang terakhir, tampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya itu sama. Kita menggunakan query-nya select bintang from supplier where left company name sama dengan left. Kita jalankan. Nah, ini ada tapi hanya satu ya berarti yang sama. Ini ya, company name dan contact name-nya. Ini ada supplier ID-nya 6, company name-nya Mayumi, contact name-nya Mayumi Oh No. Jadi Mayumi ya, jadi sama. Sebagai kontak detailnya marketing representative dari Osaka. Baik. Selanjutnya yang C yaitu kolom bertipe tanggal. Soalnya tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Untuk query-nya yaitu select bintang from employee, yaitu kita melihat data dari data pegawai where her date setelah masuk perusahaan, maka her date lebih besar dari 10 Desember 1992. Untuk outputnya seperti ini. Kemudian, tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Untuk query-nya yaitu select bintang from order, yaitu kita mencari data dari tabel order, where extract
day from age. Yang age ini yaitu selisih antara pemesanan dan pengiriman. Ship date, order date lebih besar dari 10. Nah, untuk outputnya yaitu bisa dilihat seperti ini. Kemudian yang D yaitu OR. Tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya itu 0. Query-nya yaitu select bintang from product, menampilkan tabel dari produk where discontinued sama dengan 0. Or unit in stock-nya sama dengan 0. Untuk output-nya seperti ini. Jadi produk name yang menampilkan diskonnya itu 0. Lalu tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Untuk query-nya yaitu select bintang from product where reorder level lebih kecil dari 10 or unit in stock-nya lebih besar dari 100. Untuk output-nya bisa dilihat seperti gambar ini. Kemudian, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Untuk query-nya yaitu select first name, spasi last name alias nama, extract year from age now, hire date alias masa kerja, extract year from age now birth date alias dari usia employee-nya dari tabel employee, where extract year from age now hire date yang lebih besar dari 35 atau extract year from age now hire birth date lebih besar dari 60. Untuk outputnya bisa dilihat seperti pada gambar seperti ini. Dan yang terakhir, kemudian tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan ini. Untuk query-nya yaitu select bintang from employee dari menampilkan tabel data dari pegawai, where city in London, kemudian koma Seattle, koma Tacoma. Untuk outputnya bisa dilihat seperti di bawah ini. Kemudian untuk lebih rincinya kita coba jalankan di PG adminnya. Selanjutnya untuk yang D yaitu penggabungan kolom. Pada soal yaitu tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Nah, alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Lalu untuk query-nya yaitu select supplier ID, company name, address, lalu koma di sini memakai tanda petik 1. Jika memakai tanda petik 2, maka program tidak akan berjalan. Lalu city, country dialiasi sebagai alamat dari tabel supplier. Untuk outputnya yaitu seperti ini. Pada tabel alamat, maka tampil seperti ini, 49 Gilbert ST ini sebagai alamat, lalu koma, London sebagai city, dan UK sebagai country-nya. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Untuk query-nya itu seperti ini. Untuk query-nya yaitu select title, lalu spasi dan diapit oleh tanda petik 1, first name, spasi, last name, dialiasi sebagai nama lengkap. Lalu address seperti soal sebelumnya yaitu memakai koma dan city, koma sebagai alamat lengkap dari tabel employee. Untuk outputnya seperti ini.
Lalu kolom bertipe tanggal. Modifikasilah kode dengan mengubah format tanggal menjadi bulan. Nah, bulan di sini itu berupa angka, hari juga berupa angka, tahun juga angka sebanyak 4 digit. Query-nya yaitu select first name, spasi last name sebagai nama lengkap, birth date sebagai tanggal lahir, dan to chart di sini untuk menampilkan penggunaan sistem hari ini, now juga current date ini untuk menampilkan waktu sekarang yang menggunakan DD, YY dari tabel employee. Untuk outputnya seperti ini, nama lengkap, tanggal lahir dari pegawai, dan juga waktu dari sekarang, program yang sekarang. Lalu modifikasilah kode dengan mengubah format tanggal menjadi bulan yang berupa angka, hari yang di sini berupa nama, tahun sebanyak 2 digit angka. Untuk query-nya yaitu select first name spasi last name sebagai nama lengkap. Kemudian birth date sebagai tanggal lahir, to chart now untuk menampilkan menampilkan penggunaan sistem hari ini, dan current date di sini berupa month, day. Day-nya berupa hari namun ditulis dengan nama, dan untuk tahunnya 2 digit dari tabel employee. Untuk outputnya seperti ini. Nah, pada tabel sekarang ini tanggal harinya berubah menjadi nama, bukan lagi angka seperti sebelumnya. Lalu yang F yaitu selisih tanggal. Tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, untuk query-nya yaitu select employee ID, birth date, hire date, extract year from age, hire date, birth date sebagai dialiasi sebagai usia masuk kerja dari tabel employee. Untuk outputnya seperti ini. Ini pada kolom tabel birth date-nya itu berupa tanggal lahir dari pegawai, lalu ini birth date-nya masuk kerja, dan usia masuk kerjanya itu ini 43. Lalu tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Untuk query-nya yaitu select employee ID dari hire date to chart now date DD MMYY sebagai tanggal sekarang, extract year from age now hire date, aliasi dari masa kerja sampai saat ini from employees dari tabel employee. Untuk outputnya seperti ini. Masa kerja sampai muncul masa kerja sampai saat ini. Jika sebelumnya yaitu usia masuk kerja. Tanggal sekarang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan melakukan yaitu where kolom bertipe tanggal. Yang keempat yaitu tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Nah, kita akan menampilkan data pegawai yang masuk perusahaan itu setelah tanggal tersebut. Lalu kita coba dengan select bintang from employee where here date lebih dari 10 Desember
1992. Kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Pada tabel here date pegawai, ini semuanya lebih dari tanggal 10 Desember 1992. Selanjutnya, tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Kita menggunakan select bintang from order, menampilkan dari tabel order, where extract day from each ship date, order date, lebih dari 10. Nah, H di sini yaitu selisih dari ship date atau pemesanan dan juga order date. Ship date tanggal pemesanan dan juga order date tanggal pengiriman. Langsung saja kita coba run. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi, yang bisa dilihat pada tabel ini. Lalu, yang D yaitu OR. Tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya 0. Jadi kita akan menampilkan data produk yang discontinued atau stoknya itu sudah kosong. Langsung saja yaitu select bintang from product where discontinued sama dengan 0 atau unit in stocknya sama dengan 0. Langsung saja kita coba run. Nah, seperti ini. Ini discontinued-nya itu 0. Kemudian tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Jadi kita akan menampilkan data produk yang reordernya levelnya itu kurang dari 10 dan jumlah stoknya itu lebih dari 100. Langsung saja kita melakukan select bintang from product where reorder level kurang dari 10 atau unit stoknya lebih dari 100. Langsung saja kita run. Nah, seperti ini. Kita lakukan lagi.
Nah, ini unit in stock-nya reorder lovernya itu kurang dari 10 seperti ini. Lanjut, kemudian tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Jadi kita akan menampilkan nama dari pegawai, masa kerja, serta usia dari pegawai yang bekerja itu sudah lebih dari 35 tahun atau usia dari pegawai lebih dari 60 tahun. Langsung saja kita menggunakan select first name, kita menggunakan spasi, last name alias sebagai nama, kemudian extract year from age now her date alias masa kerja, extract year from age now birth date dari tanggal lahir alias dari usia employee from employee dari data pegawai. Where extract year from age now her date, age ini merupakan selisih dari dua yang lebih dari 35 or extract year from age now birth date lebih dari 60 yang usia pegawainya itu lebih dari 60. Langsung saja kita coba untuk run. Langsung saja kita run. Nah, seperti ini yang menampilkan masa kerjanya itu lebih dari 35 tahun. Kurang dari atau yang usianya seperti ini dan usianya itu lebih dari 60 tahun. Selanjutnya yang ketujuh, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Kita gunakan in. Langsung saja yaitu select bintang from employee untuk menampilkan data pegawai where city yang diawali dan ditutup dengan tanda petik in. Kita menggunakan tanda petik 1 London, Seattle, Tacoma. Jadi yang tinggal menampilkan data pegawai yang tinggal di London, Seattle, dan Tacoma. Langsung saja kita run. Nah, seperti ini. Ini menampilkan data pegawai yang hanya tinggal di London, Seattle, Tacoma. Bisa kita lihat pada output. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu N. Nah, N ini digunakan untuk misal untuk menampilkan dua kolom itu dua-duanya harus memenuhi kondisinya. Jadi dua-duanya memenuhi. Kalau sedangkan OR itu kan bisa salah satu yang bakalan ke eksekusi. Eh, Kalau N ini harus dua-duanya. Nah, untuk kita lihat contohnya soalnya.
Tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Untuk query-nya yaitu select bintang from orders where order date ini lebih dari 25 Desember 1996 and extract day from age ship date order date kurang dari sama dengan 20. Jadi selisih dari pengiriman tanggal pengirimannya dengan order date-nya itu maksimal 20 hari setelah order. Nah, untuk outputnya kita lihat di order date-nya. Nah, ini lebih dari 25 Desember 1996 semua ya. Dan untuk ship date dan order date-nya ini selisihnya juga kurang dari 20 hari semua. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saran di PG adminnya, tapi kita lanjut ke soal yang selanjutnya lebih dahulu. Ini tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Nah, produk yang discontinue ini kan yang tidak produksi lagi, jadi discontinue-nya sama dengan 0. Dan stoknya masih lebih dari 0, stoknya lebih dari 0. Nah, untuk outputnya, ini discontinue hasilnya 000 semua ini. Dan unit in stoknya, ini lebih dari 0. Nah, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas 5. Nah, untuk query-nya, select bintang from products where product ID modulo 2 sama dengan 0 and unit price lebih dari 5. Nah, menggunakan modulo 2 karena kan yang diminta produk yang ID-nya genap. Nah, bilangan genap kan kalau dibagi 2 itu sisanya 0. Dan untuk unit price-nya lebih dari 5. Nah, output-nya nih, produk ID-nya genap semua 2468 dan unit price-nya lebih dari 5, 19, 22, 25. Nah, kita lanjut soalnya selanjutnya, yaitu tampilkan produk yang harganya di antara 5 sampai 10 menggunakan between. Nah, untuk query-nya, select bintang from products where unit price between 5 and 10. Nah, untuk menampilkan range itu tidak hanya menggunakan kurang dari sama dengan ataupun lebih dari sama dengan ya, bisa menggunakan between juga. Nah, untuk outputnya ini unit price-nya antara 5 dan 10. Ini 10, 6, 9,2. Nah, jadi benar ya antara 5 dan 10. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk soal yang N ini kita lihat hasil run-nya di PG admin. Nah, kita lihat soal yang pertama tadi ya. Select bintang from orders where order date lebih dari 25 Desember 1996 and extract day from its ship date. Order date kurang dari sama dengan 20. Orders kan. Nah, di sini untuk order date-nya kita lihat. Nah, ini lebih dari 25 Desember semua ya. Tahunnya juga 96, 26 Desember 1996, 27, 27, 30. Ini tahun 1990. Jadi, dan yang ini dan order date-nya kurang dari 20 hari. 26 Desember ke 3 Januari yang ini kurang dari 20 hari juga ya. Nah, jadi dua-duanya ini tuh terpenuhi semua. Kalau pakai N. Nah, untuk soalnya itu ada select bintang from products. Dan discontinue 0 and stock 0. Nah, kita lihat untuk discontinue-nya ini 0 semua.
dan unit in stoknya lebih dari 0. Ini kalau ada yang nggak ada yang 0 ya, berarti kan dua-duanya terpenuhi. Terus select bintang from products, web product ID, modulo 2 sama dengan 0, and unit price lebih dari 5. Kita jalankan. Nah, produk ID-nya genap semua, ini 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dan unit price-nya lebih dari 5. Nah, ini lebih dari 5. Jadi, keduanya juga terpenuhi. Terus select bintang from products where unit price between 5 and 10. Nah, kita jalankan. Nah, untuk unit price-nya ini antara 5 dan 10. 10, 6, 9,2, 10, 9, 9,65, 9,5. Nah, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, untuk soal yang selanjutnya itu ada gabungan and dan or. Nah, and dan or ini juga bisa digabung ya. Nah, tapi untuk yang bakalan ke eksekusi duluan itu yang N-nya. Tapi kalau misalkan ada dalam kurungnya, itu yang bakal ke eksekusi duluan yang ada di dalam kurung. Jadi misalkan kalau N or aja, kalau N sama or ini kan yang ke eksekusi duluan kan yang N ya. Tapi kalau misalkan or-nya ini di dalam kurung, itu bakalan ke eksekusi duluan. Jadi pokoknya yang di dalam kurung itu bakalan ke eksekusi dulu. Dan kalau N dan OR yang ke eksekusi duluan itu yang N. Nah, lanjut kita lanjut untuk melihat contoh soalnya. Tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Nah, untuk query-nya, select bintang from orders where order date lebih dari 25 Desember 1996 and extract day from its ship date order between 20 and 30. Ini menggunakan between untuk 20 and 30 hari setelah pemesanan. Extract day. Outputnya, order date-nya, nah ini lebih dari 25 Desember semua. Dan ship date order date-nya ini, nah ini 2 Mei, 23 Mei, berarti kan 21 harinya. Jadi memenuhi juga between 20 and 30. Nah, untuk ranpeg adminnya kita selesaikan semua soal dulu yang gabungan and or, baru nanti kita jalankan di PG admin. Nah, kita lanjut ke soal yang selanjutnya terlebih dahulu. Tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Untuk query-nya, select bintang from orders where ship country in Brazil, Italy, and ship date between 25 Desember 1996 and 25 Desember 1997. Nah, ini untuk OR-nya, saya menggunakan in. Nah, ini tuh fungsinya mirip sama OR, cuma kalau misalkan menggunakan OR lebih dari satu itu kan banyak yang, nah, kalau menggunakan in itu lebih ringkas. Jadi tinggal mengisi value-nya, koma, apa, koma. Nah, eh, sama kayak between, untuk range kan bisa menggunakan between, bisa menggunakan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, lebih dari. Nah, ini kalau menggunakan between kan jadi lebih ringkas. Nah, sama kayak in dan or. Kalau ini bisa kayak langsung jadi satu gitu. Nah, kita lihat outputnya. Untuk si country-nya Brazil atau Italia. Nah, ini Brazil, Italia. Dan ship date. Ship date-nya di antara 25 Desember 1996 dan
25 Desember 1997. Kita lihat ini. Nah, ini memenuhi juga ya semuanya. Nah, untuk kita lihat soal yang selanjutnya. Nah, ini tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Untuk query-nya, select bintang from employees where city, island, Seattle or city, island, New York, and extract year from age now, birthday, between 50 and 60. Nah, untuk outputnya kosong. Kenapa kosong? Karena berarti tidak ada yang memenuhi untuk query ini. Jadi, hasilnya kosong. Nah, untuk lebih jelasnya soal gabungan and dan or ini, kita lihat kita run di PG adminnya. Nah, ini yang pertama tadi, select bintang from orders where order date lebih dari 25 Desember 1996 and extract day from each ship date order date between 20 and 30. Kita jalankan. Untuk order date. Nah, ini order date-nya lebih dari 25 Desember 1996 semua ya. Berarti kan benar. Terus ini extract day untuk pengirimannya ini antara 20 sampai 30 hari. Nah, ini ship date-nya 30 Januari, 7 Januari. Nah, berarti 30 bulan 23 hari ya. Jadi memenuhi ya, antara 20 dan 32 dan 30. Kemudian select bintang from orders where ship country in Brazil, Italy, and ship date between 25 Desember 1996 and 25 Desember 1997. Dan lihat untuk ship country-nya. Nah, ini ada Brazil, Italia, Brazil, Italia. Dan ship date-nya ini antara 25 Desember sampai 25 Desember 1997. Nah, ini memenuhi semua dari ini. Kemudian select bintang from employees where city, island, Seattle or city, island, New York, and extract year from its now birthday between 50 and 60. Nah, outputnya ternyata kosong sama kayak tadi. Nah, ini kalau island ini itu tidak case sensitif ya. Jadi untuk besar kecilnya huruf ini tidak diperhatikan. Kemudian ini saya pakai or, nggak pakai in. Dan saya gunakan dalam kurung, jadi biar or-nya ini tuh keeksekusi terlebih dahulu daripada n-nya. Nah, mungkin kita coba menggunakan query yang lain ya untuk menampilkan data yang lain. Nah, misal kita ganti ini London. Kemudian ini kita ganti Tacoma ya. Nah, apakah ada outputnya kita lihat. Nah, ini ada dua ya, berarti untuk kotanya ini yang terpenuhi yang ada antara dua ini itu yang London. Terus yang umurnya 50 dan 60. 50 sampai antara 50 sampai 60. Nah, ini birthday-nya 1963. Kalau 2023 dikurangi 1963 itu kan 60 yang memenuhi kan berarti. Ini 1966, jadi 57 tahun. Nah, memenuhi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.